Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Komalasari dari jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan manuskrip tentang kitab Ibnu Al-Haytham untuk memenuhi tugas Sains Fisika dalam Peradaban Islam. Manuskrip ini mengangkat atau menjelaskan tentang in place atau tempat. Latar belakangnya, Ibnu Al-Haytham atau nama lengkapnya adalah Abu Ali Muhammad Al-Hasan bin Al-Haytham. Beliau adalah salah satu ilmuwan Islam yang terkenal dengan karya-karyanya baik dalam bidang fisika, matematika, astronomi, dan masih banyak lagi. Tempat adalah sesuatu yang dipakai untuk menaruh atau menyimpan, meletakkan, dan sebagainya. Ibnu juga mendefinisikan bahwa tempat adalah bentuknya dengan memperkecil sebagian dimensinya dan memperbesar sebagian karena luasnya. Atau yang saya maksud adalah besaran yang jumlahnya tidak berubah bentuk dan bentuknya selama atmosfer. Di sini mempertahankan citranya, dan jika benda tunggal adalah cairan fluida dan pasif seperti air dan apa yang terjadi dalam wadah dengan bentuk yang berbeda, dan kemudian dituangkan dari masing-masing wadah, kita akan memecahkan cangkir untuk mengisinya. Cangkir dari waktu ke waktu, bentuk dari apa yang terjadi di cangkir sebelum terjadi di dalam cawan, bentuknya tidak berbeda. Kemudian setelah masing-masing terjadi di cawan, dari waktu ke waktu semuanya berbentuk dalam satu cara dan bentuknya tidak berbeda sedikit pun. Lalu adapun tujuannya, yaitu mahasiswa mampu menerjemahkan salah satu karya dari kitab Ibnu Al-Haytham yang berjudul In Place. Yang kedua, mahasiswa dapat mentranskrip isi salah satu karya Ibnu Al-Haytham yang berjudul In Place. Yang ketiga, mahasiswa juga dapat memahami isi dari salah satu karya Ibnu Al-Haytham yang berjudul In Place. Saya juga akan menjelaskan tentang biografi Ibnu Al-Haytham atau dengan nama aslinya yaitu Abu Ali Al-Hasan bin Al-Haytham Al-Basri Al-Misri. Al-Haytham lahir di Basroh, Irak pada 965 Masehi dan wafat di Kairo, Mesir pada 1040 Masehi. Al-Haytham mengawali pendidikan dasarnya di kota kelahirannya, bahkan ia ketika dewasa sempat menduduki jabatan hakim. Namun Al-Haytham lantas memilih meletakkan jabatan tersebut sebab ia mulai menyadari minat dan bakatnya sebagai ilmuwan alih-alih pegawai birokrasi. Al-Haytham pun mengungkapkan niatnya untuk mengundurkan diri dari proyek tersebut. Namun Khalifah Al-Hakim menolaknya dengan keras. Lantaran khawatir akan keselamatan dirinya, Al-Haytham pun berpura-pura gila sehingga penguasa memenjarakannya. Beruntung ia lolos dari hukuman mati sebab Khalifah Al-Hakim keburu meninggal dunia. Setelah itu Al-Haytham pun dibebaskan, seluruh hartanya dikembalikan kepadanya. Begitu bebas dari penjara, ia tetap bertahan di Kairo. Kesibukannya tercurah untuk mengajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan di Masjid Al-Azhar. Di sana, ia antara lain mengajar ilmu matematika dan fisika. Al-Haytham sangat produktif dalam menulis buku. Sejarah mencatat ia telah menulis tak kurang dari 200 karya. Semua meliputi banyak bidang seperti fisika, matematika, rekayasa teknik, astronomi, pengobatan, psikologi, anatomi, dan oftalmologi atau ilmu kedokteran mata.
Al-Haytham juga berkontribusi ilmiah, yaitu teori penglihatan, cermin kanta cekung dan kanta cembung, teori biasan cahaya, karya Ibnu Al-Haytham tentang optik, pengemban optik geometri. Lalu relevansi teori Ibnu Al-Haytham dengan sains masa kini. Analisis kitab karya Ibnu Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham juga mendefinisikan bahwa tempat adalah sebuah perkumpulan di mana orang berkumpul di sebuah ruang dan waktu, dan juga tempat adalah sesuatu permukaan yang mengelilingi kedudukasi atau permukaan udara yang mengelilingi tubuh yang ada di udara, permukaan air yang mengelilingi tubuh yang ada di air, dan juga permukaan setiap tubuh yang di dalamnya sebuah tubuh terpisah darinya, dan itu adalah salah satu dari dua fenomena yang berbeda. Dan arti lainnya adalah yang imajiner yang telah dipenuhi dengan ketegasan karena setiap tubuh telah pindah dari tempatnya, sehingga permukaan yang mengelilinginya dapat dibayarkan kosong dan tanpa tubuh di dalamnya. Bahkan jika memiliki udara, air, atau tubuh, tempat-tempat tersebut di atas yang masing-masing disebut tempat tanpa kesepakatan. Dan kehampaan imajiner adalah dimensi imajiner yang tidak memiliki masalah di antara titik-titik berlawanan dari permukaan yang mengelilingi kehampaan, dan inilah yang dituju oleh kelompok lain. Ibnu Al-Haytham juga setiap menemukan dan menciptakan sesuatu selalu ada tempat dan ruang, jadi tempat selalu berkaitan dengan apapun yang terjadi di dunia ini, karena dunia juga adalah suatu tempat di mana kita tinggal dan menetap sementara, dan nanti akan ada tempat di mana kita kekal di dalamnya. Tempat adalah nama umum yang dikatakan tentang banyak hal yang masing-masing disebut tempat. Dan itu karena tempat adalah tempat yang dengannya penanya menjawab tentang tempat tubuh, dan jawabannya dari penanya tentang tempat tubuh mungkin untuk masing-masing dari beberapa hal. Tempat dia dan itu hanya orang yang absen dari negaranya, sehingga dari negaranya. Tempat juga bisa dikatakan adalah rumah. Dan ini adalah bukti bahwa perkumpulan itu bisa disebut tempat, dan rumah itu bisa disebut tempat karena di tempat ini orang tidak berbeda dalam hal itu dapat disebut tempat yang penanggung jawabnya adalah orang atau badan. Selain manusia, satu tempat dapat tetap, dan itu adalah tempat di mana ada perbedaan pendapat, dan itu adalah tempat tubuh yang dimensinya tidak melebihi dimensi tubuh itu. Dan itu adalah makna yang harus kita cari. Selain manusia, satu tempat dapat tetap, dan itu adalah tempat di mana ada perbedaan pendapat, dan itu adalah tempat tubuh yang dimensinya tidak melebihi dimensi tubuh itu. Jadi kita katakan bahwa setiap benda memiliki dua hal, masing-masing dapat disebut tempat untuk itu. Salah satunya adalah permukaan yang mengelilingi dedukasi, maksud saya permukaan udara yang mengelilingi tubuh yang ada di udara, permukaan air yang mengelilingi tubuh yang ada di air, dan permukaan setiap tubuh di dalamnya. Sebuah tubuh terpisah darinya, dan itu adalah salah satu dari dua fenomena yang berbeda. Dan kita bisa katakan bahwa benda berongga seperti cangkir, mangkuk, dan apapun yang mengalir melalui rawa membagi setiap dua titik yang berlawanan dari permukaan di dalamnya, yang merupakan permukaan cekung dengan dimensi imajiner yang masuk akal, di mana tidak ada perbedaan. Dari situ menjadi ukuran tetap yang
tidak berubah. Jika ada udara di dalam cawan dan kemudian cawan itu diisi air, maka ukuran antara titik-titik yang berlawanan dari suatu permukaan di dalam cawan adalah ukuran air yang ada di dalam cawan tersebut. Dan perlu diketahui bahwa satu tubuh memiliki banyak tempat dengan ukuran berbeda dan ukuran tersebut tidak berubah dengan tubuh pasif seperti lilin, timah, dan air. Dan setiap tubuh cairan dapat dibentuk dalam bentuk yang berbeda tanpa menambahkan padanya atau mengurangi sesuatu darinya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.